Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Zikir sampai ke Tuhan, zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Man arafallaha kala lisanuhu, siapa mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, keluh lidahnya. Mulut kita berucap, la ilaha illallah. Dari mana munculnya perkataan ini? Dari hati. La ilaha illallah, yang dari hati ini dari mana asalnya? Dari sir hati. Yang dari sir hati ini dari mana? Tentulah dari dalam sir. Yang di dalam sir itu siapa? Rahasia Allah. Jadi kalau kita cermati, siapa yang sebenarnya berzikir itu? Syariatnya kita berzikir, hakikat kita menzikirkan yang punya nama. Makrifatnya yang punya zikir berzikir. Kalau belum tahu bahwa yang di dalam sir ini berzikir, bagaimana Anda akan karam dalam zikir? Paling-paling Anda hanya dapat karam dalam sebutan zikir saja. Kalau Anda dapat yang di dalam sir itu berzikir, tentu berjalanlah Anda dengan yang di dalam sir itu kepada Allah. Inilah amal yang sampai ke Tuhan. Jadi, tidak akan mudah untuk karam di dalam sir kalau kita tidak mendapati yang di dalam sir itu berzikir. Takrif zikir, pengenalan jalan amal sehingga tetap pada tujuan. Kalau kita hendak berzikir, perlu dulu tentang takrif zikir atau tujuan zikir. Yang dikatakan tarikat itu jalan. Jalan menuju kemana? Tentulah menuju kepada yang dimaksud. Yang dimaksud itulah tujuan zikir, yaitu Allah. Kalau mulut berzikir menyebut la ilaha illallah, yang di dalam sir itulah yang kekal kepada Allah. Karena munajatnya orang yang berzikir itu ilahu, anta maksudi, wa makrifataka, biatini, mahabata, wa makrifataka, tidak ada yang kumaksud hanya engkau ya Allah. Kalau sudah Allah yang kita maksud, untuk apa terpengaruh dengan yang terpandang-pandang dalam zikir? Kalau terpengaruh dengan yang terpandang-pandang ketika berzikir, berarti kita sudah menyimpang dari maksud semula karena mestinya munajat kita hanya pada Allah. Allah itu sudah pasti laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang terpandang-pandang itu bukan laisa kamitslihi syai'un. Biar surga sekalipun yang dipandangkan, itu tetap bukan yang laisa kamitslihi syai'un. Orang yang tidak bermaksud kepada selain Allah tidak akan terpengaruh dengan itu. Jadi dalam beramal ibadah apa saja, takrif tujuan itulah yang kita pegang. Bukan zikirnya yang kita pegang, takrifnya itu yang kita pegang. Kalau sudah pada Allah saja takrif zikir, mestinya tidak mungkin ada orang berzikir sampai histeris, mabuk, atau bahkan pingsan karena Allah tidak bersifat zalim. Jangan sampai kamu banyak berzikir lalu malah timbul kelainan jiwa. Munajat-munajat itulah niat ikhlas orang yang berzikir. Tidak ada maksud kepada selain Allah. Kalau tidak paham tentang munajat dan takrif zikir, bisa-bisa dimabukkan oleh zikir. Asyik kepada yang bukan dimaksud semula. Kalau hal yang bukan Allah sudah masuk ke badan, inilah yang jadi penyakit. Musyahadah zikir itu untuk mendapatkan musyahadah. Musyahadah untuk mendapat fana. Fana filah itu untuk mendapatkan bakabilah. Kalau sudah bakabilah, mana ada fana lagi karena fana itu awal baka. Kalau sudah dapat baka, mana ada fana lagi. Kalau sudah dapat fana, mana ada musyahadah lagi. Kalau sudah dapat musyahadah, mana ada zikir lagi. Inilah yang disampaikan di awal tulisan ini. Bahwa zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh.